Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfaida dari jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang proses masuknya Islam ke Goa Tallo Makassar. Awal mula masuknya Islam di kerajaan Goa yaitu melalui media perdagangan. Pola umumnya, Islam kian intensif menyebar ke suatu daerah melalui penguasa setempat. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka penyebarannya akan meluas di wilayah di mana raja itu berkuasa. Hal tersebut sama yang terjadi di kerajaan Goa. Namun, raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan khususnya bukanlah Raja Goa, tapi Raja Tallo terlebih dahulu. Seperti diketahui, Raja Tallo merangkap juga mengkubumi kerajaan Goa. Adapun Raja Tallo yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya. Karaeng Matoaya itu sendiri merupakan Raja Tallo ke-8. Gelarnya pun sudah mencerminkan unsur Islam pada saat itu. Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenang Ri Agama memeluk Islam pada 22 September 1605. Nah, Karaeng Matoaya sendiri ini orang yang mengajak kemenakannya, yaitu Ai Mangarangi Daeng Mandrabia untuk memeluk Islam. Daeng Mandrabia ini adalah Raja Goa ke-14. Setelah masuk Islam, bernama Sultan Alauddin. Ia memerintah kerajaan Goa tahun 1593 sampai 1639. Orang yang mengislamkan kedua raja tersebut adalah Hatib Tunggal Abdul Makmur, lebih dikenal dengan nama Dato Ribandang. Setelah kedua raja tersebut memeluk agama Islam, kerajaan Goa Tallo menjadi pusat penyebarannya Islam di Sulawesi Selatan. Raja-rajanya setelah itu bergelar sultan, gelar raja yang umumnya dipakai di kebanyakan kerajaan bercorak Islam. Di titik dari masa pemerintahan raja pertama yang memeluk Islam, diperkirakan awal abad ke-17 kerajaan Goa sudah bercorak Islam. Salah satu peninggalan Islam di kerajaan Goa adalah Masjid Katangka. Masjid ini didirikan pada tahun 1605. Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran itu berturut-turut dilakukan oleh Sultan Mahmud, Kadi Ibrahim, Haji Mansur Daeng Limpo, Kadi Goa dan Andi Baso Pabicara Buta Goa, serta Andi Krisnanadi. Selanjutnya, perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Selain dengan jalan damai, Islam juga disebarkan melalui peperangan dengan raja-raja Bugis yang menolak oleh Hendi F. Isneni Haidar. Hari ini dalam sejarah Islam di Nusantara, 22 September 1605, Jumat 9 Jumaidil Awal 1014 Hijriah. Raja Tallo sekaligus mengkubumi kerajaan Goa, Ai Malingkang Daeng Manyori memeluk Islam. Dia mendapat nama Islam yaitu Sultan Abdullah Awalul Islam. Pada saat yang sama, Raja Goa ke-14, Ai Mangaring Daeng Mandrabia juga memeluk Islam. Dia menerima nama Islam yaitu Sultan Alauddin. Raja Goa dan Raja Tallo memutuskan memilih Islam dan mengundang guru agama dari Koto Tengah, Minangkabau yang berada di Aceh, untuk mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan. Datanglah 3 mubalik yang dikenal dengan Dato Tallu di Makassar atau Dato Tellu di Bugis, yaitu Dato Ribandang, Dato Ripatimang, dan Dato Ritiro. Ketiganya berperan penting dalam Islami di Sulawesi Selatan. Menurut Profesor Dr. Ahmad M. Seawang dalam Islamisasi kerajaan Goa abad 17 sampai 18, Sultan Alauddin kemudian mengeluarkan dekrit pada 9 November 1607 di hadapan jamaah salat Jumat bahwa kerajaan Goa sebagai kerajaan Islam dan pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan, Islam menjadi agama kerajaan dan agama bermasyarakat.
Untuk merealisasikan dekret itu, Sultan Alauddin mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga dengan membawa hadiah untuk para raja. Kerajaan-kerajaan yang menyambut baik antara lain Sawito, Balanipa di Mandar, Bantaeng, dan Selayar. Selain dengan jalan damai, menurut Ahmad penyebaran Islam juga dilakukan dengan peperangan. 3 kerajaan Bugis yaitu Bone, Wajo, dan Sopeng yang tergabung dalam aliansi Telu Poncoe, yang artinya 3 kerajaan besar. Persekutuan untuk menghadapi kerajaan dan mengundang guru agama dari Koto Tengah, Minangkabau yang berada di Aceh, untuk mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan. Datanglah 3 mubalik yang dikenal dengan Dato' Tallu di Makassar atau Dato' Telu di Bugis, yaitu Dato' Ribandang, Dato' Ripatimang, dan Dato' Ritiro. Ketiganya berperan penting dalam Islami di Sulawesi Selatan. Menurut Profesor Dr. Ahmad M. Seawang dalam Islamisasi Kerajaan Goa abad 17 sampai 18, Sultan Alauddin kemudian mengeluarkan dekret pada 9 November 1607 di hadapan jamaah salat Jumat bahwa Kerajaan Goa sebagai kerajaan Islam dan pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan, Islam menjadi agama kerajaan dan agama bermasyarakat. Untuk merealisasikan dekret itu, Sultan Alauddin mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga dengan membawa hadiah untuk para raja. Kerajaan-kerajaan yang menyambut baik antara lain Sawito, Balanipa di Mandar, Bantaeng, dan Selayar. Selain dengan jalan damai, menurut Ahmad penyebaran Islam juga dilakukan dengan peperangan. 3 kerajaan Bugis yaitu Bone, Wajo, dan Sopeng yang tergabung dalam aliansi Telu Poncoe, yang artinya 3 kerajaan besar. Persekutuan untuk menghadapi kerajaan Makassar menolak seruan agar memeluk Islam, maka pecahlah perang antara kerajaan Makassar yang terdiri dari kerajaan Goa dan Tallo melawan kerajaan Bugis yang terdiri dari kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo. Menurut Lontara Bugis, perang itu disebut Mesuk Seleng, perang pengislamian, yang oleh antropolog Prancis Christian Pelras. Dengan demikian, proses Islamisasi antara 1605 sampai 1611 merupakan periode penerimaan Islam secara besar-besaran. Setelah itu dimulailah proses sosialisasi Islam ke dalam struktur kerajaan dan kehidupan masyarakat. Kelihatannya, proses itu berjalan dengan tidak banyak menimbulkan pertentangan. Hal ini terjadi karena sejak semula penyebaran Islam dilakukan atas prakarsa raja, serta atas kemampuan adaptasi yang diperlihatkan oleh para penyiar Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.